Wabarakatuh. Kembali lagi di ruang hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma dan di sebelah saya ada saudari Melina. Oke, kawan-kawan semua, kami di sini akan membahas penelitian dari saudari Melina, yaitu tentang model bantuan terhadap anak korban pemerkosaan. Nanti banyaknya akan dibahas oleh saudara Melina tentang model bantuan terhadap anak pemerkosaan, ya. Oke, nih Melina, apa sih yang menarik dari judul saudara ini sehingga saudara ingin menelitinya? Jadi saya tertarik mengambil judul ini karena saya melihat belakangan ini di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan pemerkosaan. Tindakan pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain, orang luar, tetapi juga yang lebih mirisnya dilakukan oleh keluarga dekat dari si anak tersebut. Oke, tadi kan anak korban pemerkosaan, ya. Yang saudara teliti ini yang dilakukan oleh keluarga atau oleh orang lain? Nah, kebetulan kemarin ketika saya melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bumi, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan ini adalah menangani kasus incest antara seorang ayah kandung dengan anak kandung di Muara Sungai. Lalu di sana ketika mendengar laporan tersebut, tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung terjun ke lokasi untuk mengecek kejadian tersebut benar atau tidaknya dan melihat keadaan korban seperti apa. Untuk kemudian selanjutnya dilakukan pendampingan, bantuan selanjutnya juga berupa bantuan hukum kepada korban seperti pendampingan saat melakukan pelaporan ke pihak kepolisian serta sampai di visum di rumah sakit, lalu pemulihan dari keadaan psikis korban. Oke, itu bantuan yang diberikan dinas PPPA tersebut, ya, yang ada di Lampung Utara terhadap anak korban pemerkosaan seperti itu. Jadi dinas tersebut ketika ada anak, ya, atau perempuan yang di sini, ya, kaitannya dengan korban kejahatan, berarti didampingin oleh dinas tersebut. Apa kita harus melapor dulu ke dinas tersebut? Jadi sistemnya yang saya tangkap dari wawancara tersebut, sistemnya adalah harus melapor dulu, terima laporan, baru kemudian dari dinas tersebut melakukan upaya pengecekan, pendampingan sampai pemulihan terhadap korban. Oke, jadi ketika ada korban di sini, ya, yang kaitannya menjadi korban kejahatan, maka korban tersebut apakah anak apakah perempuan lapor ke dinas tersebut, ya, PPPA yang ada di Lampung Utara. Nah, jadi dinas tersebut ini akan mendampingi korban tersebut, ya kan, sampai membuat korban tersebut ini psikologisnya menjadi bagus kembali, ya, seperti itu, ya. Terus juga ketika melaporkan ke penegakan hukum itu didampingi juga. Didampingi juga karena nanti ketika membuat laporan tersebut juga, ketika si korban tidak memiliki kuasa hukum pribadi, maka dari dinas tersebut menyiapkan seorang kuasa hukum untuk mendampingi korban di proses pemeriksaan sampai persidangan. Oh, jadi dinas tersebut ini ketika korban, ya, ini tidak didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukum, dari dinas tersebut ini akan memberikan, ya, kuasa hukum tersebut, ya. Oke. Jadi saudara sudah melakukan studi, ya, atau penelitian, ya, ke dinas tersebut. Yang saudara pahami tupoksi dinas tersebut ini apa? Jadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada 3. Yang pertama melalui upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang pornografi, mensosialisasikan tentang perlindungan anak, lalu mensosialisasikan pelibatan laki-laki dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Lalu yang kedua melalui upaya kuratif atau penanganan yang dilakukan dengan cara penerimaan laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian tersebut kepada korban, lalu memfasilitasi kesehatan, memfasilitasi psikologi, juga memfasilitasi bantuan hukum kepada korban.
terakhir upaya rehabilitatif atau pemulihan. Hal ini dilakukan dengan pemulihan psikososial, lalu pendampingan pemulihan rohani korban. Oke, itu ya tupoksi tadi dinas tersebut ya, PPPA apa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Lampung Utara. Siapa kepala dinasnya itu? Dokter Mayaman. Oh, Dokter Mayamanan ya. Oke, sebelum kita tutup, Melina, mungkin ada yang kamu beritahu lagi nih kepada kawan-kawan yang menonton video ini ya kan, apa sih yang menarik ya kan untuk saudara melakukan penelitian ini. Terus yang kedua ditekanin lagi, dinas PPA itu ya kan seperti apa, dalam artian di sini ketika ada korban ya kan, apakah itu perempuan, anak, ini biasanya yang diketahui oleh masyarakat langsung mengadu ke Polres Lampung Utara seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan laporan dulu ke dinas PPA? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kembali saya jelaskan, saya tertarik mengambil judul ini karena saya melihat banyak sekali sekarang di sekitar kita anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, baik itu dilakukan oleh orang luar maupun dari keluarga anak tersebut. Juga ketika terjadi peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang tidak tahu seharusnya melapor kemana. Justru terkadang masyarakat langsung melaporkannya ke pihak kepolisian tanpa ada pendampingan dari kuasa hukum. Seharusnya, atau jika masyarakat ingin lebih mendapatkan kepastian hukumnya, masyarakat bisa melaporkan terlebih dahulu ke dinas PPA ini. Lalu nanti dari dinas ini, ketika si korban, keluarga korban tidak memiliki kuasa hukum, maka akan disiapkan oleh dinas PPA ini untuk kemudian selanjutnya juga akan didampingi proses visum ke rumah sakit sampai nanti korban akan mendapatkan pendampingan berupa seorang psikologi untuk pemulihan trauma psikis korban. Karena trauma psikis ini tidak bisa sembuh dalam hitungan waktu. Bisa saja trauma psikis ini dibawa oleh korban sampai dewasa atau bahkan bisa seumur hidup bila tidak ditangani oleh serius. Oke kawan-kawan, jadi sangat komprehensif ya yang disampaikan oleh saudari Melina tentang korban perempuan dan anak di sini yang terkait dengan pemerkosaan. Jadi ketika kawan-kawan di lingkungan kawan-kawan di sini ada yang menjadi korban, apakah perempuan dan anak, ini boleh mengadukan ke dinas PPA yang ada di Lampung Utara. Nanti dari dinas tersebut ini akan mendampingi seperti itu, dari laporan ke Polres Lampung Utara sampai disediakan kuasa hukum, terus secara nggak langsung psikologis korban tersebut, apakah perempuan apakah anak, ini akan coba dirawat seperti itu atau direhabilitasi dan akan dikembalikan ke semula. Terakhir, saudari Melina, harapannya agar tindak kriminal ini menurun, mungkin khususnya di sini pada perempuan dan anak, agar tidak terjadi kejahatan lagi. Harapan saya agar kedepannya terutama hukuman untuk pelaku agar lebih tegas lagi, agar benar-benar memberikan efek jerah pada pelaku, agar nanti kedepannya tidak ada lagi anak atau perempuan yang menjadi korban dari pemerkosaan. Terlebih lagi anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi dan mendapat perhatian, bukan untuk ditindas. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyaknya tadi sudah disampaikan oleh saudari Melina tentang model bantuan terhadap anak korban pemerkosaan. Mungkin apa yang disampaikan oleh saudari Melina ini bisa mengedukasi kawan-kawan dan bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.